Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Wa an Suhaib, dari Suhaib bin Sinan, anna Rasulullah SAW qala kana malik fi man kana qablakum wa kana lahu sahir falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman wa'allimhu sihr. Kita terjemah sedikit karena hadisnya panjang ya. Dahulu, kata Rasulullah, ada seorang raja. Dan raja ini memiliki penyihir, dukun. Ketika dukun ini sudah tua, si dukun berkata kepada sang raja, "Aku sudah tua. Tolong kirim kepadaku seorang pemuda untuk aku ajarkan sihir." Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Lalu sang raja pun mengirimkan seorang pemuda. Dan si pemuda ini ya hendak diajarkan sihir oleh si penyihir tersebut. Dan si pemuda ini ya ketika berangkat ke penyihir untuk belajar sihir, itu di tengah jalan itu ada seorang rahib, seorang pendeta, seorang ulama dari kalangan Banu Israel yang masih di atas agama yang masih murni. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Dan si pemuda ini sebelum berangkat ke penyihir, duduk dulu di majelisnya si sang rahib itu. Dan mendengarkan ya ucapan sang rahib. Fa'ajabahu. Dan si pemuda ini merasa suka dengan ajaran si rahib ini. Wa kana idza ata sahir marra birrahib wa qa'ada ilai. Dan apabila ia hendak pergi ke si sahir, si penyihir ini, dia melewati sang rahib itu dan duduk di majelisnya. Fa idza ata sahir darabah. Kalau ia telah datang ke sisi si penyihir, dia dipukul oleh si penyihir itu. Gara-gara duduk di majelis si rahib. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka si pemuda ini pun mengadukan ya perkaranya kepada si sang rahib ini. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli. Wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Maka si rahib memberikan solusi. Kata si rahib, nanti kalau kamu takut kepada si penyihir, kenapa kamu terlambat? Bilang aja, aku terhalang oleh keluargaku. Dan kalau kamu takut kepada keluargamu nanti ditanya, kenapa kok terlambat? Bilang saja, si penyihir menghalangi aku. Fabainama huwa ala dzalik, ketika ya si pemuda itu seperti itu, idh ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Ketika ia berjalan, dia mendapatkan seekor binatang yang sangat besar. Di mana si binatang ini menghalangi jalan orang-orang, gak bisa lewat. Faqala al-yawma a'lam as-sahir afdal am amir rahib afdal. Maka si pemuda ini berkata, hari ini aku ingin buktikan siapa yang lebih utama, siapa yang lebih di atas kebenaran, si penyihir atau si rahib ini. Fa'akhadha hajaran. Lalu si pemuda ini mengambil batu.
Faqala Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, jika urusan si rahib ini, agama si rahib ini, lebih engkau cintai daripada urusan si penyihir itu, maka tolong bunuh binatang ini, supaya orang-orang bisa berlalu lalang. Faromaha, maka ia pun lempar binatang itu dengan apa? Batu tersebut. Fakotalaha, dan ternyata mati binatang itu. Wamadhan nas, dan orang pun kemudian ya lewat. Fa'atar rahib fa'akhbarah. Lalu si pemuda ini pun mengabarkan kepada si rahib tentang kejadian tadi. Faqala lahu rahib. Maka si rahib ini berkata kepada si pemuda, "Hai bunai, antal yaum afdal minni." Hai anakku, engkau hari ini lebih utama dariku. Qad balagha min amrika ma ara. Aku melihat kamu telah sampai pada derajat tinggi ini. Wa innaka satubtala, dan sesungguhnya kamu pasti akan diberi ujian sama Allah. Karena orang itu Pak, semakin kuat agamanya, semakin apa? Berat ujiannya. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Nanti kalau kamu diberi ujian, tolong jangan tunjukkan orang-orang kepadaku, jangan beritahu siapa-siapa. Wa kana al-gulam yubri'ul aqmah wal abras wa yudawin nas min sa'iril adwa. Dan ternyata Allah memberikan kepada si pemuda ini karomah, Pak. Apa karomahnya? Dia bisa menyembuhkan ya orang yang terkena penyakit sopak, ya, dan orang yang penyakit kulit, dan orang dia yang mengobati manusia dari semua penyakit. Artinya si pemuda ini dikasih sama Allah karomah, ya. Fasami ajalisu al-malik karena qad ami. Rupanya teman dekatnya si raja itu kebetulan dia buta. Dia mendengar tentang ada pemuda yang bisa menyembuhkan apa? Penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu bihadaya katsirah. Lalu si teman raja ini pun datanglah dengan membawa apa? Hadiah yang banyak. Faqala ma hahuna laka ajma in anta syafaitani. Lalu si teman raja ini berkata, ini hadiah yang banyak ini buat kamu semuanya. Jika kamu berhasil menyembuhkan mataku ini. Faqala inni la ashfi ahada. Kata si pemuda, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya apa? Hanya siapa? Allah saja. Innama yashfillah. Allah yang menyembuhkan. Fa in amanta billah da'utullaha fasyafak. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan doakan kamu supaya Allah sembuhkan kamu. Fa'amana billah. Rupanya teman dekat raja ini beriman kepada Allah. Fasyafahullah. Allah pun menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama yajlis. Maka si teman akrabnya si raja ini pun seperti biasa datanglah ke majelisnya sang raja. Faqala lahul malik man radda alaika basarak. Lalu si raja ini heran, kok mata dia bisa ngelihat. Lalu dia berkata, siapa yang menyembuhkan matamu ini? Qala Rabbi, Tuhanku, Allah. Qal walaka rabbun ghairi. Si raja ini marah dan berkata, kamu punya Tuhan selain aku? Waduh, ini raja ngaku dirinya Tuhan, Mbak. Iya. Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah Subhanahu wa taala.
Kata si temannya raja ini. Fa'akhadahu. Maka si raja ini pun menangkapnya. Falam yazal yu'adzibuh. Dan terus menyiksa teman duduknya ini. Hatta dalla alal gulam. Sehingga kemudian karena dia sudah nggak kuat dengan siksaan itu, akhirnya dia nunjukin kepada si pemuda tadi. Faji'a bil gulam, lalu si pemuda ini ditangkap sama si raja, Pak. Faqala lahul malik, ay bunay, qad balaga min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'al. Ternyata ketika ditangkap, ini si pemuda ini rupanya pemuda yang dia kirim buat belajar apa? Sihir. Apa kata si raja ini? Hai anakku, sihir kamu sudah sangat hebat sekali. Sehingga kamu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, nak. Artinya si pemuda ini nyangka ini ilmu apa? Ilmu sihir. Maka si pemuda ini berkata, inilah ashfi ahdan, innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanya Allah saja. Fa'akhadahu, rupanya marahlah si raja ini, Pak. Tangkapnya itu si pemuda. Falam yajal yu'adzibuh. Dan terus mengadab si pemuda itu. Ya, menyiksa dia. Hatta dalla ala rahib. Akhirnya si pemuda ini sudah nggak kuat. Akhirnya dia menunjukkan si rahib. Ya. Faji'a bir rahib. Maka si rahib pun ditangkap sama si raja itu. Faqila lahu irji an dinik. Maka si raja ini berkata kepada sang rahib, keluar kamu dari agama kamu. Murtad kamu dari agama kamu. Fa'aba. Tapi si rahib tidak mau. Fada'a bil minsyar. Fawudhi al minsyar fi mafriki ra'sihi. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqah. Lalu si raja pun minta gergaji. Ambilkan gergaji. Lalu disimpannya gergaji itu di tengah-tengah kepalanya, Pak. Lalu digergajinya sehingga badannya menjadi belah jadi dua. Sumaji'a bijalisil malik faqila lahu irji an dinik. Kemudian didatangkan teman raja tadi, teman duduknya. Lalu dikatakan kepadanya, keluar kamu dari agama kamu. Fa'aba, tapi teman raja ini enggak mau. Lalu diletakkannya gergaji di mana? Di kepalanya ini, Pak. Lalu digergajinya sehingga badannya belah jadi dua. Subhanallah. Ya ngeri ya, ujian zaman dulu ya, Pak ya. Sumaji'a bil gulam. Lalu didatangkan si pemuda itu. Aqila lahu irji an dinik. Keluar kamu dari agama kamu. Fadafa'u ila nafarin min ashabi faqala idhabu bihi ila jabal kada wa kada fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dhirwataha fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuh. Lalu kemudian rupanya si pemuda enggak mau keluar dari agamanya, Pak. Maka kemudian si raja pun menyerahkan si pemuda ini kepada pasukannya. Si raja berkata, bawa anak muda ini ke gunung itu. Kalau sudah sampai puncaknya, suruh dia keluar dari agamanya. Kalau dia tidak mau murtad dari agamanya, lemparkan dia dari gunung. Iya. Fadhahabu bihi fasaidu bihil jabal. Pergilah tentaranya ini membawa siapa, Pak? Membawa si pemuda tadi. Faqal, ketika telah sampai puncaknya si pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, cukupi aku dengan apa yang kau kehendaki, ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya memang si pemuda ini mustajab ya doanya ya. Farojafa bihimul jabal. Gunungnya langsung berguncang. Fasaqatu, akhirnya pasukan si raja ini berjatuhan dari gunung. Mati semuanya.
Faja'a yamshi ilal malik. Tapi subhanallah, si pemuda ini gak kabur, Pak. Malah datang lagi ke raja. Ya. Faqala lahul malik, ma fu'ila bi ashabik. Si Malik bengong. Ya, apa yang dilakukan oleh tentaraku padamu? Kata si pemuda ini, kafanihimullah, Allah yang sudah mencukupi aku. Fadafa'ahu ila nafar min ashabi faqala idhabu bih fahmiluhu ila qurqurin wa tawassatu bihil bahr fa in raja'a an dini wa illa faqdhifuh. Bawa pemuda ini, kata si raja ini kepada pasukan yang lain. Dan kemudian masukkan ia dalam kerangkeng. Bawa ke tengah laut. Kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, ceburkan ia ke dalam laut. Iya. Maka kemudian si tentara raja ini pun pergilah membawa si pemuda tadi, Pak. Lalu si pemuda ini kembali berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, cukupi aku dengan apa yang kau kehendaki, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Fangkafa'at bihil mustafinah faghiriku. Rupanya kapalnya itu, Pak, terbalik. Dan tentaranya raja itu tenggelam semuanya. Iya, rupanya tentaranya nggak pada bisa berenang, Pak. Waja'a yamshi ilal malik. Tapi si pemuda nggak kabur lagi, Pak. Datang lagi ke si raja. Faqala lil malik ma fu'ila bi ashabik. Apa yang terjadi dengan tentaraku? Faqala kafanihimullah. Allah yang mencukupi aku. Faqala lil malik. Lalu si raja ini berkata kepada si pemuda ini berkata kepada sang raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bih. Kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melaksanakan perintahku. Kata si raja, mahu, apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jidha. Kumpulkan seluruh manusia di sebuah lapangan terbuka. Kemudian salib aku. Salib apa? Salib aku di atas sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati. Kemudian ambillah salah satu panah milikku ini. Thumma da'is sahm fi kaidil qaus. Kemudian letakkan panahku itu di busurnya. Kemudian ucapkan ini. Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Rabbnya pemuda. Kenapa pemuda ini, Pak, melakukan itu, Pak? Supaya rakyat yang banyak ini masuk Islam, Pak. Ketika mendengar rajanya berkata Bismillahirrabbil Ghulam. Subhanallah, si pemuda ini mengorbankan dirinya demi supaya apa? Orang-orang masuk Islam. Ya. Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan berhasil membunuh aku. Fa jama'an nasi sa'idin wahidin wa salabahu ala jidha. Maka si raja pun melaksanakan titahnya si pemuda itu. Dikumpulkannya seluruh manusia. Lalu diambilnya panah. Ya. Kemudian diletakkannya di mana? Di busurnya. Thumma qala Bismillahirabbil Ghulam. Kemudian si raja pun berkata Bismillahirabbil Ghulam. Ya, thumma ramah. Lalu dilemparkannya panah itu. Fawaqa'a sahmu fi sultihi. Dan panah tersebut menancap persis di pelipisnya. Ya.
Fawadha'a yadahu fi sulbihi famat. Lalu ia pun, si pemuda itu meletakkan tangannya di pelipisnya dan ia pun meninggal dunia. Faqalan nas, melihat itu orang-orang berkata, amanna bi rabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Fa'atiyal malak faqil lahu ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadaruk. Lalu si raja ini didatangi. Ya. Wahai raja, bagaimana pendapatmu ini? Kamu dahulu takut sekali orang-orang masuk Islam. Dan ternyata yang kamu khawatirkan terjadi. Qad amanan nas. Manusia sudah masuk Islam semuanya. Sudah beriman semuanya. Fa'amara bil ukhdudi bi afwahis sikak fakhuddat wa udrima fiha niran. Rupanya Pak si raja ini memang kejam, Pak. Disuruhnya membuat parit yang besar, Pak. Lalu kemudian dinyalakannya api di parit tersebut. Iya. Lalu si raja berkata, "Man lam yarji an dinihi fa'aqhimuhu fiha." Siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan ia ke dalam api. Iya. Fafa'alu hatta ja'at imra'ah wa ma'aha sabiyyun laha. Maka mereka pun melakukannya, Pak. Siapa saja yang tidak mau keluar dari agamanya, dilemparkannya ke api, Pak. Sehingga datanglah seorang wanita yang membawa bayi. Ya, fataqo asad antaqo afiha. Maka si ibu ini ketakutan. Tiba-tiba anaknya yang masih bayi ngomong, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Hai ibu, sabarlah. Sesungguhnya kamu di atas kebenaran. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, Pak. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Faidah yang pertama, ahlul fasad yabhathuna amman yarithu fasadahum wa yakudduna fi ijadihi wa ibqaihi. Orang-orang yang suka berbuat kerusakan, Pak, mereka akan berusaha mencari pewaris kerusakan mereka itu, Pak. Ini penyihir, ya, ketika udah tua, minta kepada raja supaya dikirimkan seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Memang demikian. Semua dukun, semua orang-orang yang jahat itu, Pak, dia ingin mewariskan kejahatannya. Iya. Zaman sekarang juga begitu, dukun itu, Pak, dia akan minta, ada nggak orang yang akan saya turunkan ilmu saya ke dia? Iya. Faedah yang kedua, isti'anatul muluk wal hukam alladina la yahkumuna bi syar'illah bis sahara wal arrafin. Bahwa para raja dan para pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah, biasanya mereka suka meminta bantuan kepada para dukun. Ya, hatta di negeri kita, para dukun tuh jadi penasihat spiritual. Bahkan, ya, kalau pemilu itu, Pak, banyak tuh, Pak, orang-orang yang mencalonkan diri itu datang ke dukun, Pak. Biar katanya, orang, nyolok dia, ya, pakai bantuan jin tuh dukunnya sampai dibayar, Pak. Makanya zaman kalau pemilu tuh dukun kaya-kaya, Pak. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, istihbabut ta'lim fis sighar. Fa innahu kan naqsh fil hajar. Hadis ini menunjukkan disunnahkan belajar itu dimulai dari semenjak kecil. Karena ya belajar saat kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, Pak. Artinya ukirannya itu ya susah hilangnya. Beda kalau udah tua, bagaikan mengukir di atas air. Ya. Udah hafal hadis pertama, pas masuk hadis kedua, hadis pertama hilang. Susah banget, ya.
Faedah selanjutnya, itsbatu karamatil auliya. Adanya karomah para wali. Dan bahwasannya karomah para wali itu benar adanya, Pak. Apa itu karomah, Pak? Karomah adalah sesuatu yang terjadi, yang luar biasa, yang terjadi kepada orang yang soleh. Ya. Apa bedanya dengan mukjizat? Kalau mukjizat terjadi pada nabi. Kalau karomah terjadinya kepada para wali. Tapi ingat Pak, sesuatu yang luar biasa pun bisa terjadi kepada penyihir, dukun. Pernah lihat nggak Pak? Ada dukun bisa makan paku. Ya, nggak kenapa-napa. Makan api, dimasukin nggak kenapa-napa. Apa itu karomah? Bukan. Terus apa bedanya karomah dengan apa? Dengan sihir? Kata para ulama ada 3 perbedaan. Ya, antara karomah dengan apa? Sihir. Perbedaan pertama, bahwa karomah itu datang dengan sendirinya, karena itu pertolongan dari Allah. Sedangkan sihir itu dipelajari, Pak. Ada orang belajar sihir dengan cara, Bapak, nggak makan kecuali nasi putih. Ya, selama 3 hari 3 malam. Ada lagi belajar sihir. Bahkan ada lagi macam sihir dengan cara berbuat bid'ah, Pak. Setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Ya, saya dulu punya teman, dia bilang ke saya begitu. Saya bisa mukul kamu dari jauh loh. Kata saya, coba pukul saya. Enggak, kamu harus marah dulu tapi. Kalau kamu enggak marah, saya enggak bisa mukul kamu. Saya bilang, dari mana kamu dapat ilmu itu? Saya yakin itu sihir. Enggak mungkin sihir katanya. Ini saya pelajari dengan membaca ayat kursi tiap malam Jumat 1000 kali. Jadi mereka punya keyakinan katanya ayat Al-Quran itu ada khodamnya, Pak. Iya. Padahal hakikatnya itu sihir. Ya. Walaupun dengan Al-Quran, tapi kalau tujuannya seperti itu, jadi bid'ah dalam agama, Pak. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Perbedaan yang kedua, ya. Jadi ini perbedaan pertama. Apa perbedaan pertama? Bahwa karomah datang dengan sendirinya. Karena memang itu bantuan dari Allah. Sedangkan sihir itu dipelajari. Makanya karomah nggak bisa didemokan. Nggak bisa diulangi. Orang yang bisa mendemokan karomah, yakin itu dukun. Walaupun bajunya baju kiai. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perbedaan yang kedua, karomah hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan menjauhi maksiat. Sedangkan sihir terjadi kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, berbuat bid'ah dan maksiat. Ya. Makanya untuk mendapatkan sihir yang tinggi itu Pak, semakin syiriknya besar, semakin kuat sihirnya. Ya. Perbedaan yang ketiga, makanya kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat ada orang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku melihat apakah dia sesuai sunnah atau tidak. Ya. Saudaraku seiman. Perbedaan yang ketiga, bahwa sihir bisa dibatalkan oleh zikir. Sedangkan karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Nah itu bedanya Pak. Ya. Makanya kalau antum melihat ada orang yang kok bisa terjadi pada dia sesuatu yang luar biasa gitu Pak. Dan kita lihat orangnya Masya Allah, mentauhidkan Allah, berpegang kepada sunnah. Ya, selalu berusaha meninggalkan maksiat. Itu insya Allah karomah, Pak. Tapi ingat, karomah itu bukan tanda dia pasti masuk surga. Karomah itu ujian.
Karomah itu apa? Ujian. Ya. Nabi Sulaiman ketika oleh Allah diberikan kelebihan, ya, ketika memahami bahasa semut dan yang lainnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Kita terkadang Pak dikasih karomah dikit aja udah, kayak saya udah jadi wali nih. Ya. Ini akal Islam saudaraku seiman. Kalau dunia tasawuf itu Pak, mereka itu paling senang cerita tentang karomah tuh Pak. Walaupun dengan cara berdusta sekalipun Pak. Ada Habib katanya bisa bikin pesawat terbang mundur katanya. Ada lagi macam-macam. Ya, cerita-cerita dongeng semuanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari sini, qulubul ibad biyadillah. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Hati manusia itu berada di tangan Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini si pemuda sudah dikirim oleh raja untuk belajar apa? Sihir. Tapi ternyata apa yang terjadi Pak? Si pemuda ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dia tinggalkan penyihir dan ikut agama si rahib. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, ya, kita jangan pernah merasa putus asa untuk berdakwah. Sekeras apapun permusuhan seseorang kepada Islam, bisa jadi Allah beri hidayah dia, Pak. Antum tahu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ini orang paling memusuhi Islam. Paling keras permusuhannya terhadap Islam. Tapi subhanallah, Allah beri hidayah dia. Betapa banyak orang-orang yang tadinya sangat benci Islam, Pak, subhanallah, dibukakan kepadanya pintu hidayah. Ya. Maka dari itu, akhi, kalau kita melihat ada orang yang sangat keras pemusuhannya terhadap dakwah, sampai menyakiti, ya, jangan pernah kita menganggap, ini orang nggak bakalan dapat hidayah ini. Ingat, hidayah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Iya. Faedah selanjutnya, adamul iktiral bil karamah wa nisbatuha ila Allah. Jangan sampai tertipu dengan karomah yang Allah berikan. Dan nisbatkan semua karomah itu kepada Allah. Lihat Pak, si pemuda ini, ya, dia menyembuhkan banyak penyakit. Ketika teman sang raja ini datang kepada si pemuda dan berkata, kalau kamu bisa sembuhkan aku, ini hadiah buat kamu semuanya. Apa kata si pemuda ini, Pak? Dia tidak tertipu. Si pemuda berkata, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seharusnya. Sehebat apapun, Pak, amal soleh kita, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, gak bisa kita. Jangan pernah kita tertipu oleh karomah yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita tertipu dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan, Pak. Jangan. Imam Asy-Syafi'i tahu sendiri bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Tapi Imam Asy-Syafi'i berkata apa, Pak? Wahibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh. Tapi aku tidak termasuk orang soleh. Aku berharap bisa mendapatkan syafaatnya orang-orang soleh. Imam Syafi'i, bayangkan Pak, di zaman sekarang terkadang ya
baru sholat 5 waktu aja udah merasa dirinya soleh, Pak. Dapat rezeki bilangnya, Pak, lumayan rezeki anak soleh. Ya akhal Islam. Faedah selanjutnya, jawazu ikhtibari maqamatil ibad inda syakki fihim. Bolehnya menguji ya kedudukan seorang hamba ketika ia ragu. Karena si pemuda ini bingung harus ikut siapa, si rahib atau penyihir. Maka si pemuda ini ketika melihat binatang besar itu, dia ingin buktikan siapa yang di atas kebenaran. Maka ia berdoa, ya Allah, kalau memang agama si rahib ini lebih engkau cintai, ya Allah, bunuhlah binatang ini, ya Allah. Dan ternyata Allah buktikan, ya terbunuh itu binatang. Ya kata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, jawazu tauriyah al-khusum lima yatarattab alaihi min maslahatil kadhib fil harb al-a'da. Bolehnya melakukan tauriyah. Ya, apa sih tauriyah, Pak? Tauriyah itu gini, Pak. Ucapan yang sepertinya dusta, padahal sebetulnya enggak. Karena si rahib ini kan, si pemuda ini ngaduk si rahib. Saya kalau pergi ke si penyihir, saya dipukul sama penyihir. Apa kata si rahib? Nanti kalau si penyihir datang, nanya, kenapa kamu terlambat? Bilang saja, kamu terhalang oleh keluarga kamu. Dan nanti kalau kamu ditanya sama keluarga kamu, bilang, kamu terhalang oleh si penyihir. Nah ini namanya tauriyah, Pak. Seperti ini boleh. Tapi kapan bolehnya? Saat dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, nggak boleh. Iya. Makanya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung yang kecil itu, Pak, dan disisakan patung yang paling besar. Lalu ditanya Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Apa Nabi Ibrahim berkata? Fa'alahu kabirhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun. Yang melakukannya yang besar ini. Nabi Ibrahim niatnya sih ke jempolnya sih, Pak. Yang melakukannya yang besar ini. Coba tanya. Jika dia bisa bicara, akhirnya ya si Raja Namrud dan pasukannya langsung menundukkan kepalanya dan sadar bahwa dia tidak bisa bicara dan bahwasanya sesuatu yang tidak bisa bicara mana mungkin bisa jadi Tuhan. Tapi muncul kesombongannya dan berkata, bakar Ibrahim. Begitu, Pak. Orang kalau udah sombong, Pak, walaupun kebenaran yang disampaikan itu tetap bakalan ditolak, Pak. Ngerinya kesombongan di situ. Saudaraku seiman. Ya. Ini tauriah boleh, nggak masalah. Dulu Imam Ali bin Ibnu Madini ditangkap oleh Khalifah Ma'mun. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka kemudian Ali bin Ibnu Madini mengatakan apa, Pak? Saya bersaksi bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, 4 ini makhluk. Maksud Imam Ali adalah apa? 4 ini makhluk. Gara-gara itu selamat beliau, Pak. Dilepaskan sama Khalifah Ma'mun. Contoh tauriah lagi, Pak. Nabi Ibrahim ketika datang ke negeri Babylon. Dan Nabi Ibrahim kan punya istri namanya apa? Sarah. Dan Sarah ini wanita tercantik di dunia. Tidak ada yang secantik Sarah.
Dan Namrud ini gila wanita, Pak. Kalau mendengar ada wanita cantik, pasti diambil, suaminya dibunuh. Si Namrud begitu. Pokoknya terdengarlah kepada Namrud ada wanita cantik. Maka dikirimnya pasukannya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, jika mereka bertanya tentang kepadaku, kamu siapa laki-laki itu? Bilang, dia saudaraku. Jangan bilang suamiku. Tapi bilang dia saudaraku. Tapi niatnya apa? Saudara seiman. Niatnya saudara seiman. Nah ini namanya tauriah. Tauriah boleh, Pak. Ya. Ya kata Islam saudaraku seiman. Nah tauriah itu boleh. Kapan? Saat dibutuhkan. Adapun kalau nggak dibutuhkan, nggak boleh. Saya dulu waktu pesantren pernah nakal, Pak. Ya. Karena kan peraturan pesantren nggak boleh keluar pesantren. Tuh pengen keluar pesantren gimana caranya? Pakai tauriah ada, Pak. Mau beli obat. Obat apa? Obat perut, Pak. Oh ya udah pergi. Pergi saya ke Salatiga, makan di restoran. Pulang lagi, kan obat perut. Lapar. Ya. Tapi ini tidak boleh kalau tidak dibutuhkan, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, al-mu'min yumtahan fi sidqi imanihi wa thabat ala qaulil haqq. Seorang mukmin pasti akan diuji dalam keimanannya, Pak. Siapapun dia. Dan Allah sudah berjanji itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman, sementara ia tidak diberi ujian? Gak mungkin. Untuk apa Allah menguji orang yang beriman, Pak? Untuk Allah mengetahui kejujuran imannya, Pak. Ya. Allah berfirman, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya tidak jujur. Alhamdulillah, Pak. Kita enggak dikasih oleh Allah ujian seperti orang-orang zaman dulu, Pak. Ya. Paling kita diuji dengan rezeki yang syarat. Paling kita diuji dengan penyakit. Atau kita terkadang diuji dengan perceraian misal. Atau kita diuji dengan keluarga kita yang tidak suka. Itu ujian-ujian kita, alhamdulillah nggak sampai seberat mereka, Pak. Alhamdulillah. Dan kita mohon kepada Allah jangan sampai diuji yang melebihi kemampuan kita, Pak. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan jangan pernah juga, Pak, mengharapkan ujian. Ya, jangan pernah mengharapkan ujian. Ya Allah, tolong uji aku dong. Oh, jangan. Ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang lama sakitnya, Pak. Ketika Rasulullah menjenguknya, Rasulullah bersabda, la'allaka da'autallaha syai'an. Sepertinya kamu pernah berdoa kepada Allah sesuatu ya. Betul ya Rasulullah. Apa doamu? Ya Allah, semua siksa yang engkau berikan aku di akhirat, tolong cepatkan di dunia saja. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiku dzalik. Kamu enggak bakal mau mampu itu. Kenapa kamu tidak ucapkan saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kemudian si orang itu pun mengucapkan itu, tak lama sembuh dia. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, at-tadhiyah fi sabilid dakwah ila Allah. Bahwa dakwah itu butuh pengorbanan, Pak. Setiap kita, Pak,
harus berpikir apa yang saya bisa korbankan untuk dakwah ini. Apa yang kita butuh korbankan? Kita harus mau berkorban, Pak. Kalau pengen masuk surga ya harus siap berkorban. Harus berkorban, baik itu korban uang, atau korban waktu, atau korban perasaan. Disebut Wahabi. Ya. Atau korban uang, kita korbankan uang kita demi bisa masuk surga, disedekahkan. Atau kita korbankan waktu kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada pengorbanan untuk dakwah ini. Karena surga itu mahal. Kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Apa itu? Surga. Kita harus korbankan. Mau sholat tahajud aja berat, nggak mau. Nggak mau korban waktu dikit pun, ya Allah. Ya. Lapar dikit mau puasa Arafah aja nggak mau Ya. Nggak mau berkorban biar untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, ahlul iman yaskharuna kullama atahumullah wa tafaddala alaihim li khidmati dinihi wa da'wati ila sabilihi. Orang yang beriman tuh, Pak, dia akan berusaha menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan ini, Pak, untuk berkhidmat kepada agamanya. Yang kita miliki, gunakan untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. Antum melihat, Pak, banyak orang yang bersedia berkhidmat kepada para setan, Pak. Banyak orang yang berkhidmat bahkan terkadang demi untuk apa? Uang. Masa untuk surga kita nggak mau berkhidmat sih? Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, innallaha yudhirul haqq wa yansuru ahlah. Bahwa Allah pasti akan membela kebenaran. Dan Allah pasti akan memenangkan kebenaran itu, Pak. Pasti itu, Pak. Tapi memang sudah sunnatullah, Pak. Nggak bakalan menang terus. Ada saatnya kalah. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu pernah kalah di perang Uhud. Kalah di perang Hunain. Kenapa? Karena dengan kekalahan Allah ingin menguji. Siapa yang imannya benar, siapa yang enggak. Ya. Siapa yang istiqomah, siapa yang enggak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi yakin pasti kebenaran itu Allah akan bela. Pasti itu. Faedah selanjutnya. Bayan li haqiqati sira' baina at-tawaghit wa du'at ila Allah. Penjelasan bahwa pasti akan terus terjadi peperangan antara tauhid dan syirik. Karena tauhid dan syirik tidak mungkin bersatu selama-lamanya abadan. Penyembah Allah dengan penyembah berhala nggak mungkin bisa bersatu selama-lamanya, Pak. Karena orang yang menyembah Allah diwajibkan kita mengingkari dan berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita masih tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah, berarti tauhid kita nggak benar. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, asbabul halak biyadillah. Sebab-sebab kebinasaan itu di tangan Allah. Ya. Ini si pemuda setiap kali dibawa ke gunung, mau dilemparin, tapi si pemuda berdoa, ya Allah, tolong aku ya Allah. Ternyata Allah bela si pemuda ini. Gunungnya goncang. Yang mati siapa? Bukan si pemuda itu.
Padahal si pemuda itu pun juga berada di atas gunung sama, ya, bersama pasukan itu. Tapi ketika gunung itu goncang, yang Allah binasakan tentara-tentaranya itu si raja tersebut. Si pemudanya enggak selamat. Bismillah, Masya Allah. Inilah Pak, makanya ketika terjadi bencana Pak, Allah selamatkan siapa yang Allah kehendaki dari bencana tersebut. Cerita-cerita waktu dulu tsunami Aceh, ada orang subhanallah berada di tengah-tengah tsunami yang begitu besar, tapi Allah selamatkan, Masya Allah. Cerita tentang waktu di Palu itu Pak, ya, di Petobo itu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kayak blender itu, dibikin kayak blender. Tapi ada satu rumah di tengah selamat Pak, yang lainnya hancur, di tengahnya selamat. Nggak kenapa-napa, subhanallah. Iya. Saya waktu ke Palu itu ketemu sama ikhwan, dia berkata, ya Allah, mobilku tenggelam di kan lumpur gitu Pak, masuk ke dalam lumpur. Ya Allah, itu mobilku satu-satunya untuk cari aku nafkah, ya Allah. Ya tolonglah mobilnya dikeluarin. Subhanallah, dikabulin sama Allah Pak. Besoknya tiba-tiba mobilnya ada di atas. Padahal sudah tenggelam. Ajib, subhanallah. Itu pertolongan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Waktu terjadi tsunami di Palu itu, ada seorang pemuda cerita. Ya. Saya sudah berada di dalam tsunami itu, Ustaz. Saya berdoa, saya waktu itu langsung taubat sama Allah, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, selamatkan aku. Subhanallah, tiba-tiba dia terlempar keluar, Pak. Selamat. Ya. Bagi Allah mudah untuk menyelamatkan siapapun yang bertakwa kepada Allah dan bertaubat. Ya. Waktu saya berangkat ke sebuah tempat yang Allah kubur habis itu, Pak. Subhanallah. Ada seorang bapak-bapak cerita, Pak, desa ini memang berhak diadab, Pak. Kenapa, Pak? Ini desa tempat perjudian, Pak. Pas adzan berkumandang maghrib, diumumkan hasil perjudian. Orang bukan ke masjid, Pak, ke tempat judi. Masya Allah, sampai begitunya, Pak. Ternyata si bapak ini satu-satunya penduduk desa itu yang selamat. Dia qadarullah ada keperluan, ya, mau pergi ke Palu, ada keluarganya, mau berangkat. Pas pergi, subhanallah terjadi. Pas pulang, qadarullah. Habis, Pak. Banyak saksi-saksi itu, Pak. Saya pergi lagi ke suatu tempat lagi, Pak. Ya. Di situ ada kapal besar sekali, Pak. Sampai terbawa ke darat itu, Pak. Ada ikhwan kita di situ juga yang orang tuanya di situ. Si bapaknya cerita ke saya, waktu terjadi tsunami itu saya lagi berada di musola, Ustaz. Dan saya waktu di musola itu, airnya cuma sedengkul. Padahal sekitarnya hancur, habis, Pak. Si bapaknya yang cerita, di dalam musola air cuma sedengkul kok, Ustaz. Ya. Musolanya nggak kenapa-napa, Pak. Subhanallah. Demikian kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, akal Islam, kita nggak usah khawatir dengan ketakutan-ketakutan bakalan terjadi gempa mega terus begini. Tawakal kepada Allah. Yang penting taubat sama Allah. Yang penting kita beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Allah pasti selamatkan, Pak. Kalaupun kita mati di atas kebaikan. Ya. Husnul khotimah, itu yang kita harapkan. Faedah selanjutnya akal Islam. Hunaka man takallama fil mahdi ghairi Isa. Ada selain Nabi Isa yang bisa bicara saat bayi, Pak. Ya.
Jadi yang bisa bicara saat bayi itu ada 3 bayi. Yang pertama, Nabi Isa. Yang kedua, ini dia kisahnya. Si wanita ini ketika mau dilemparkan ke api, ketakutan kan. Maka bayinya tiba-tiba ngomong, "Hai ibu, sabarlah, engkau di atas kebenaran." Yang ketiga, tentang kisah si Juraij yang dituduh berzina dengan seorang wanita. Ketika si wanita ini sudah melahirkan, kemudian si bayinya ditekan sama si Juraij dan berkata, "Hai bayi, bicaralah kamu, siapa ayahmu?" Rupanya bayi yang masih merah baru berojol ini ngomong, Pak. "Ayahku sang ra'i, si penggembala kambing." Ketika orang-orang melihat itu, akhirnya mereka pun bertaubat dari menuduh si Juraij. Ya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, pulang. Qadarullah pas puasa dipecat dari tempat kerja Ustadz. Oleh suami dibantu zakat mal kurang lebih 15 juta. Awal bulan ini beliau menghubungi suami lagi, temannya suami ini ya. Awal bulan ini beliau menghubungi suami lagi untuk meminta bantuan dana, tapi nggak dikasih sama suami. Sebelumnya waktu masih kerja, beberapa kali suami membantu tambahan finansialnya, walaupun tidak banyak. Apakah tidak apa-apa Ustadz jika kadang kita kasih, tapi kadang kita jika yang bersangkutan ya meminta bantuan kita tidak kasih? Kami takut beliau jadi bermudah-mudahan. Lihat maslahatnya. Kalau memang orang ini memang sangat-sangat butuh dan dia bukan orang yang bermudah-mudahan minta bantuan, bantu aja. Tapi kalau kita lihat orangnya memang bermalas-malasan, nggak mau usaha, mengandalkan bantuan, ya nasihati. Ini saya kasih bantuan, kamu berusahalah. Jangan bermalas-malasan. Iya. Nah, ini memang, Pak, memang sifat manusia itu, Pak, kalau diminta untuk kedua kali atau ketiga kalinya suka sebel. Ya. Kalau yang pertama kita bantu. Kedua kita bantu lagi. Ketiga lama-lama ya orang minta maaf mulu. Ya, akhirnya sebel juga gitu kan. Itu sifat manusiawi memang. Ya. Namun tentunya kalau kita berpikir panjang, di mana berpikirnya begini. Orang ini memberikan kepada saya kesempatan untuk dapat pahala. Kemudian kita berpikir positive thinking.
maka insya Allah sih kita akan enjoy aja sih. Ya. Karena dulu di zaman salafus soleh terdahulu Pak, ada yang membantu fakir miskin, dia lagi yang bantu. Tanpa memilah-milih. Ya. Kalau memang kita tahu dia memang miskin, dia sudah berusaha, tapi qadarullah memang ya susah lagi, gagal lagi. Ya bagusnya sih bantu aja. Saya sedang berusaha mengkodok puasa yang mungkin dulu saya tinggalkan karena kelalaian dan kurangnya ilmu. Saya perkirakan jumlahnya dan pelan-pelan dikodok, qadarullah misalnya tiba-tiba ajal menjemput. Apakah hutang puasa saya bisa diganti Ustadz dengan fidyah? Kalau memang itu kita tinggalkan karena kelalaian kita, Pak. Lalu kemudian kita meninggal dan belum sempat untuk mengkodok semuanya, maka sebaiknya dibayarkan fidyah. Atau yang kedua, dipuasakan oleh ahli warisnya, tapi itu tidak wajib. Ya, kalau ahli warisnya nggak ada yang mau puasakan, nggak mau gitu, ya udah dibayarkan fidyah saja dari hartanya. Ini apaan ini? Tagihan bon ini. Teh pucuk 24.000. Saya nggak beli apa-apa kok. Ini Pak. Ini tagihan apa gimana? Apakah wanita yang sedang puasa Arafah tiba-tiba datang haid waktu berbuka? Alhamdulillah nih datang haidnya waktu berbuka. Apakah dapat pahala puasa? Dapat kalau memang haidnya pas buka. Ya. Tapi kalau haidnya pas di siang hari ya nggak dapat. Tapi tetap dapat niat Pak, niatnya, pahala niatnya. Ya. Kalau kita ke ahli terapi tulang, tapi ahli terapi ada ritual mutih, tidak makan kacang, nasi putih, atau zikir-zikir dengan jumlah tertentu. Boleh nggak datang ke situ? Jangan, ini dukun. Kalau sudah ada ritual-ritual putih, Pak, ini dukun, Pak. Dia minta bantuan ke jin. Dan Rasulullah bersabda, man ataka hinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Rahu Muslim. Siapa yang mendatangi dukun, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Ya. Kalau udah tahu di situ ada acara ritual mutih gitu, jangan datangin lagi. Ya. Apakah di hari Arafah ini kita juga ikut melaksanakan zikir dan doa hingga waktu matahari terbenam? Tidak, itu kekhususan yang ada di Arafah. Yang ada di kita memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau antum puasa Arafah, maka ingat doa orang yang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Jadi kalau kita puasa Arafah dan kita banyak berdoa saat puasa, insya Allah diijabah. Karena disebutkan dalam hadis begitu. Salah satu la turaddu dakwatuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya apa? Dakwatus shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka puasa. Kami di rumah seringkali kehilangan uang maupun barang-barang berharga, Ustadz. Apa yang bisa kami lakukan bisa sering terjadi seperti ini? Ada kemungkinan pertama, mungkin pembantunya yang nggak amanah.
Atau yang kedua ada jin yang mencuri. Karena ada memang jin yang kerjaannya suka mencuri, ada. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga makanan zakat fitr. Suatu malam datang orang mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu orang itu minta dikasihani dan berkata, saya punya anak banyak, saya miskin. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Di pagi harinya Abu Hurairah ngelapor ke Rasulullah, kata Rasulullah, nanti malam dia bakalan datang lagi. Datang lagi sampai 3 malam, Pak. Akhirnya di malam terakhir Abu Hurairah berencana tidak akan melepaskannya. Ternyata benar di malam terakhir datang, ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu orang ini berkata, ya Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu doa, zikir? Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Tapi Abu Hurairah nggak percaya dulu. Di pagi hari nanya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Tahukah kamu, hai Abu Hurairah, siapa yang berturut-turut datang mencuri itu? Tidak tahu, hai Rasulullah. Dzaka syaitan, itu setan. Ya. Jadi ada memang jin yang kerjaannya suka mencuri. Kalau di Indonesia namanya tuyul. Ya. Nah kalau misalnya kita sudah meyakini nggak ada siapa-siapa di rumah, Ustaz. Saya di rumah cuma ada saya sama suami, sama anak juga nggak mungkin tahu. Orang nyimpennya ini kok. Oh berarti memang jin. Bisa jadi Pak, jin itu masuk saat kita masuk ke rumah tanpa membaca Bismillah. Kan disebutkan dalam hadis begitu. Apabila seseorang masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah, maka jin akan berkata kepada teman-temannya, malam ini kita dapat tempat bermalam. Terkadang anak kita masuk, nggak baca Bismillah. Nyelonong aja. Masuk jin. Terkadang suami masuk ke rumah, nyelonong aja. Nggak salam, nggak baca Bismillah. Masuk jin. Ya, bisa jadi seperti itu. Terus solusinya gimana? Bacakan Al-Baqarah. Karena kata Rasulullah SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Itu pernah itu Pak. Ya. Saya diceritakan sama kakak saya, dia pernah berada di sebuah rumah. Malam-malam itu di rumah tuh ribut kali Pak. Ada suara masak, suara nyapu, macam-macam. Dilihat ke dapur nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dibaca sama kakak saya surat Al-Baqarah. Baru 30 ayat itu terdengar suara orang lari. Keluar berlari itu. Pada lari itu. Ya. Maka bacakan surat Al-Baqarah. Makanya disitulah penting ya. Penting banget. Kalau kita masuk ke rumah, jangan lupa baca apa? Bismillah. Di waktu maghrib, jangan sampai terbuka pintu. Kan disebutkan dalam hadis begitu. Kalau masuk waktu maghrib, kata Rasulullah, kunci, tutup pintu, baca Bismillah. Tutup jendela, baca Bismillah. Karena setan akan masuk ya ke rumah yang pintunya terbuka. Ini enggak, maghrib terbuka melongo. Ya udah, setan pada masuk Pak. Makanya rumah kita jadi angker. Ya. Bolehkah kita meruqyah ruangan yang ada keganjilan di ruangan tersebut, Ustaz? Di ruangan tersebut ditemukan beberapa paku yang ditancap di keramik lantai.
Ya, kita nggak tahu Pak, paku yang ditancap di keramik lantai ini kenapa. Tapi kalau memang curiga, nggak apa-apa, bacakan surat Al-Baqarah aja. Bacakan surat Al-Baqarah. Kemarin saya habis kajian, ada yang ngasih saya keris, Pak. Iya. Ibu-ibu, kata saya, ini buat apa, Bu? Nggak tahu, Ustadz, itu tiba-tiba ada di rumah saya. Saya ketakut, jangan-jangan ini ya ada yang mau nyantet saya. Ya udah, saya bawa pulang ke rumah. Saya buka, bagus kerisnya ya. Terus saya bacain deh ayat kursi. Saya bacain mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul huwallahu binas. Gak kenapa-napa tuh Pak. Saya bacain lagi, gak kenapa. Oh ini udah nggak ada jinnya nih Bu, kata saya. Pengalaman saya kalau ada jinnya itu panas dia Pak. Kalau dibacain itu jadi panas itu, terasa panas gitu. Nah, kalau terasa panas berarti memang ada jinnya itu di situ. Ya. Saya bilang ke si ibu itu, ini kayaknya udah tinggalin sama jinnya Bu. Atau mungkin dulu bapak ibu waktu nikah pakai keris ini. Ya kan kebiasaan kalau orang Jawa kalau nikahan kan pakai keris ya Pak. Ya. Sunnahnya memulai makan dengan daging kurban. Bagaimana anjuran Rasulullah? Rasulullah tidak makan pagi hari Idul Adha. Hingga beliau kembali dari sholat Id, beliau kemudian menyembelih kurban dan memakan sebagian makanan pertama di hari itu. Bagaimana apabila kita berkurban bukan di tempat kita tinggal, misal untuk di luar kota ke tempat orang yang lebih membutuhkan? Memang sih sunnahnya kita tidak makan sampai makan daging hewan kurban kita. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau antum kurbannya di tempat lain, ya sudah. Makan ketupat aja di rumah. Yang ada. Ya. Cuman Pak, berkurban di tempat lain itu menurut saya sangat disayangkan. Kenapa? Karena antum kehilangan kesempatan untuk dapat pahala besar menyembelih. Karena ibadah kurban tuh Pak, ibadah yang paling besar yang diinginkan tuh ibadah nyembelih kambingnya itu Pak. Nusuknya itu. Makanya kan ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, ya kan nggak jadi Pak. Allah gantikan dengan kambing. Dan Allah menyebut apa Pak? Afadainahu bizibhin azim. Dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Ternyata sembelihan kambing itu yang besar pahalanya Pak. Nah, kalau antum berkorbannya tempat lain, antum kan dapat kesempatan itu. Ya. Jadi ya, yang lebih bagus sih sebetulnya Pak, yang lebih bagus berkorbannya di tempat kita aja. Nanti setelah dipotong kurbannya, ya kalau mau dikirim ke tempat yang membutuhkan dagingnya, silahkan. Kalau memang di tempat kita sudah terpenuhi. Lalu dagingnya kita kirimkan, mungkin misal dibungkus di plastik atau gimana, baru kirimkan segera ke tempat yang membutuhkan. Silahkan, nggak masalah. Apakah kisah bayi tukang sihir Fir'aun yang hendak direbus bisa bicara itu sahih Ustadz? Yang mana ya? Saya nggak tahu itu kisahnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung